Shalom, kembali lagi dalam Sion News. Kami akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam doa malam yang dilaksanakan setiap hari di rumah masing-masing dari pukul 9 hingga 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Ibadah pemuda dilaksanakan secara online melalui YouTube channel DPGBI setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ibadah anak atau sekolah minggu dilaksanakan secara online melalui YouTube channel DPGBI setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya minggu depan dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GBI Jemaat Sion pada pukul 10 pagi. Demikian Sion News edisi 28 Juni 2020. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama kami dalam ibadah raya GBI Jemaat Sion Banjarbaru. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran dimanapun Anda berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBI Sion dimanapun saat ini kita berada. Oleh anugerah Tuhan, pada minggu ini kembali kita boleh beribadah secara online. Kita yakin dan percaya kita ada sebagaimana ada saat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua mempersiapkan diri kita pribadi lepas pribadi untuk sebentar kita masuk dalam ibadah kita pada minggu ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Untuk sebentar kami akan melakukan ibadah kami pada minggu terakhir di bulan Juni ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami serahkan seluruh pelayan-Mu yang bertugas saat ini untuk melayani dalam ibadah secara online ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu hadir di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan ditinggikan saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih
bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu, lebih dari kami bawa pujian kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu lebih dari hidup bagi kami. Haleluya. Inilah pernyataan kami pagi ini Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Mari jemaat Tuhan angkat tangan menyatakan pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari jemaat Tuhan sekali lagi nyatakan pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
hati, mari kita sekali lagi nyatakan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami sembah-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Engkau Allah yang setia, kasih-Mu selalu baru bagi kami. Oh Yesus Tuhan, Engkau setia, kasih-Mu selalu baru. Kami datang menyembah-Mu, menaikkan ucapan syukur hanya kepada-Mu, sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus. Oh, naraba-lama-se, raba-lama-lama-so, naraba-lama-lama-se. Kau sungguh baik, kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
Terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Serukan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Seluruh jemaat Tuhan yang siap menerima berkat kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Sebentar kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan siang hari ini. Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami belajar bersama-sama atas kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai kami Tuhan, agar firman-Mu dapat diungkapkan sehingga kami mengerti, sehingga kami mampu aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema teladan pertobatan Paulus. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Saya akan baca bagi kita semua. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntunnya masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis.
Dan setelah ia makan, pulih kekuatannya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita dijelaskan bahwa Paulus ini berkorbar-korbar, dikatakan. Dia semangat untuk menganiaya dan membunuh orang Kristen pada waktu itu. Dan suatu hari ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk menangkap dan membawa orang Kristen di Damsyik ke Yerusalem. Di tengah perjalanan ke Damsyik, Paulus melihat cahaya dari langit mengelilingi dirinya dan membuat matanya buta. Dan ia mendengar suara Yesus dari langit yang menegurnya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teman-teman seperjalanan Paulus pun termangu-mangu melihat apa yang sedang terjadi. Mereka harus menuntun Paulus ke Damsyik, dikatakan, karena dia tidak dapat melihat. Dan sesuai dengan petunjuk dari Tuhan, dia tinggal di rumah Yudas, orang Tarsus. Kemudian Ananias diperintahkan oleh Tuhan berdoa untuk kesembuhan Paulus. Setelah matanya sembuh, maka Paulus dibaptis. Dan dengan status yang baru, dia semangat untuk memberitakan Yesus adalah anak Allah di rumah ibadat. Sehingga orang heran melihat perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup Paulus yang diubah oleh Tuhan telah menjadi teladan untuk diikuti, atau suatu model yang melaluinya orang lain akan mengalami perubahan hidup secara luar biasa. Dan sejatinya semua pertobatan itu polanya sama dengan pertobatan yang dialami oleh Paulus. Dengan perkataan lain, jika Anda ingin menjadi orang Kristen sejati, Anda harus memiliki pertobatan seperti yang dialami oleh Paulus. Karena pertobatan Paulus diberikan untuk menjadi suatu teladan untuk semua orang percaya untuk menuju hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya berpikir inilah alasannya mengapa kesaksian pertobatan Paulus diberitakan berulang kali di dalam perjanjian baru. Tujuannya supaya bagaimana seharusnya orang Kristen bertobat. Dan untuk menjadi orang Kristen yang sejati, kita meski mengikuti pola pertobatan Paulus. 1 Timotius pasal 1 ayat 16 berkata, "Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diri ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal." Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup Paulus menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Langkah-langkah pertobatan Paulus. Yang pertama yang saya lihat adalah Paulus mendengarkan khotbah penginjilan. Paulus pernah berdiri sangat dekat mendengarkan bagaimana Stefanus menyampaikan firman Tuhan dalam penginjilannya. Dengan keras ia berbicara menentang dosa dari orang-orang pada zaman itu. Ia berbicara tentang Yesus yang sekarang kamu serahkan dan kamu bunuh, dikatakan. Ia berkata, "Aku nampak langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 berkata, dia berkata dengan berani, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Dan akhirnya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, di ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Paulus mendengar bagaimana Stefanus berkhotbah tentang dosanya yang menolak Kristus
dan bahwa ia memiliki andil terhadap kematian Kristus di atas kayu salib. Paulus mendengar Stefanus berkata bahwa ia telah menghalangi roh Allah dan melanggar hukum Allah. Paulus juga mendengar Stefanus berkata bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, inilah kebenaran Injil yang luar biasa yang disampaikan oleh Stefanus pada waktu itu, juga bagi kita saat sekarang ini. Bila kita ingin mengalami pengalaman pertobatan seperti Paulus, kita mesti suka mendengar firman Allah yang disampaikan. Mungkin Anda telah menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Dengan jalan Anda keraskan hati, tidak suka mendengar teguran yang keras, suka tersinggung, pendendam, sehingga Roh Allah tidak leluasa memimpin hidup saudara. Akibatnya secara rohani banyak orang Kristen tidak bertumbuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Paulus dengar pada waktu itu juga yang Anda dengar pada waktu sekarang ini. Bahwa Anda dan saya adalah orang yang berdosa. Kita ada di bawah penghakiman Allah. Anda setuju itu atau tidak, itulah kenyataannya. Alkitab yang mengatakannya. Dan kita harus suka mendengar firman Allah yang disampaikan. Yang kedua, langkah kedua dari pertobatan Paulus yang saya lihat adalah Paulus menyadari akan dosa-dosanya. Ketika Yesus berbicara kepada dia, Paulus dikatakan jatuh tersungkur ke tanah. Ia gemetar dan ketakutan yang luar biasa. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 dan 6. Ia menyadari akan dosa-dosanya yang telah ia perbuat. Sehingga ia berdoa dan berpuasa selama 3 hari dalam ruangan yang gelap dikatakan. Saudaraku, ketika Roh Allah datang kepada Anda, maka Roh Allah itulah yang akan menerangkan kepada Anda dari hal dosa dan keadilan dan hukuman. Kesadaran Paulus akan dosa-dosanya tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus yang menginsapkan manusia akan dosa, keadilan, dan penghakiman Allah. Roh Kudus telah mencelikkan mata rohani Paulus bahwa dia manusia berdosa yang layak menerima penghukuman dari Allah. Paulus menyesal dan bertobat dari dosa-dosanya dan dia menerima anugerah kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Jika Anda tidak menyadari bahwa Anda adalah manusia yang berdosa, Anda orang yang malang dan Anda tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang sejati. Kecuali Anda menginsapi keadaan Anda sekarang ini yang penuh dengan dosa seperti yang dialami oleh Paulus. Menyesal dan bertobat, tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama adalah langkah awal untuk Anda terima berkenaan Tuhan di dalam hidup saudara. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menginsapi akan dosa-dosa. Dan kata lain, kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Itu adalah langkah awal untuk kita menerima perkenaan Tuhan di atas kehidupan kita. Yang ketiga, Paulus mengalami kelahiran baru. Setelah 3 hari menangis, berdoa dan berpuasa, didasari akan keinsapan akan dosanya, Paulus menerima Roh Kudus dan dia dilahir barukan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 18 berkata, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi dan ia bangun lalu dibaptis. Kelahiran baru adalah keadaan baru dari sebuah proses perubahan secara bertahap dari kodrat dosa ke kodrat ilahi yang ditandai semakin seperti Kristus. Proses kelahiran baru tidak mungkin dipisahkan dari hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup menurut Roh. Proses kelahiran baru dapat terjadi ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan melalui pemberitaan firman, melalui segala kejadian juga
Allah bekerja demi merubah kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini nampak bahwa respon setiap individu sangat menentukan apakah seorang bisa mengalami kelahiran baru atau tidak. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 7. Kelahiran baru dikerjakan oleh Roh Kudus atas orang percaya yang memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ciri-ciri orang yang mengalami kelahiran baru, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, itu dimulai adanya perubahan karakter. Hidup yang diubah terus menerus oleh Tuhan menuju kesempurnaan Kristus. Adanya perubahan sikap hidup dari waktu ke waktu. Langkah keempat dari pertobatan Paulus adalah Paulus memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Paulus sebelum bertobat bernama Saulus. Adalah contoh orang yang berusaha mencapai tujuan hidupnya dengan menganiaya orang Kristen yang berbeda paham dengan dia. Karena dia pikir dengan cara begitu, ia sebagai tokoh agama Yahudi telah menjaga kemurnian agama Yahudi dan membela agamanya dari orang-orang yang dianggapnya menyimpang. Namun perjumpaannya dengan Yesus membawa perubahan dalam hidupnya. Setelah ia menjadi orang Kristen, Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Paulus mengalami kelahiran baru, ia berkata bahwa semua ambisi dan tujuan hidupnya di masa lalu adalah suatu kesia-siaan. Dan sejak saat itu ia bertobat. Paulus hidup bagi Kristus dan bekerja bagi Kristus dan melayani Kristus. Kristus telah selamatkan dia, dan sekarang Kristus adalah tujuan dan Tuhan dalam hidupnya. Adapun tujuan baru hidup Paulus adalah mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Inilah seharusnya menjadi tujuan hidup setiap orang percaya, yaitu mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. Terjadinya pertumbuhan iman dan kerohanian bukan saja semakin rohani, tetapi juga semakin berubah, bertumbuh menjadi lebih baik. Pertobatan Paulus, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, yang diceritakan 6 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru, untuk menjadi suatu teladan bagi kita semua. Kiranya Anda memiliki pengalaman pertobatan yang sama dengan pengalaman pertobatan Paulus. Karena itulah satu-satu cara untuk kita lepas dari panasnya api neraka dan menerima pengampunan atas dosa untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku
pada kesempatan ibadah kita pada hari ini, kita akan memberikan persembahan. Dan sebelumnya kita berdoa untuk setiap persembahan yang telah diberikan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, tuntunan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir dan melawat kami semua dalam ibadah kami pada pagi ini. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk setiap persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati kami semuanya. Dan kami yakin percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin besar dan heran, boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari setiap jemaat Tuhan kita bersuka cita untuk menaikkan pujian. Kita balik bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu. Hey, hey. Dengan penuh iman nyatakan, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Serukan haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri semua. Sebentar kita akan berdoa. Kita berdoa sepaat dan sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan secara online hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengar, yang menegur dan menyapa kami dengan kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami semua untuk mampu melakukan firman-Mu. Hamba-Mu juga berdoa buat umat-Mu yang berulang tahun pada bulan Juni tahun ini. Dengan usia yang bertambah, kiranya mereka makin mengasihi Allah,
menjadi berkat dalam keluarga. Mereka memiliki masa depan sesuai dengan janji Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, sampai ke jajaran yang terendah. Kiranya diberikan hikmat, kemampuan, kecerdasan di dalam memimpin bangsa kami, sehingga kami bisa terlepas dari wabah virus corona ini yang sedang terjadi di bangsa kami. Hamba-Mu juga berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan hadir dalam setiap keluarga untuk memberikan damai sejahtera-Mu. Kiranya Tuhan hadir dalam segala usaha bisnis pekerjaan umat-Mu untuk memberkatinya. Dan Tuhan juga hadir dalam setiap perencanaan, sehingga apa yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur biar kasih dan anugerah Allah melimpah di atas kehidupan umat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon anugerah dan kasih Tuhan untuk memberkati kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melihat kesetiaan-Mu, Tuhan melihat ketaatan-Mu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin.